Oke guys, hari ini kita mau ride experience Ducati Panigale 1199 yang tipe S. Tipe S itu adalah yang sudah full Öhlins, udah full adjustable di shockbreakernya, depan belakang udah bisa adjustable, kita bisa setting semuanya. Nah, untuk Panigale ini posisinya bener-bener agresif banget. Jadi kalau buat hari-hari biasa kayaknya bakalan cukup pegal, cukup sakit, tapi kerennya minta ampun. Dan posisi kaki kita tuh agak sedikit tinggi. Ya, ini udah lengkap banget guys. Sudah diganti bagai CNC Racing di bagian atasnya, triple clamp-nya diganti, terus udah fully digital. Kita coba nyalain ya. Ini keren, langsung nyalanya langsung Ducati. Nah itu. Nah ini ada total kilometernya 8.980, suhunya 100 derajat, ada tipe sport. Kalau teman-teman lihat, nanti kita akan coba review nanti di review ya, jadi bukan di ride experience ya, tapi gua akan kasih tau dulu. Nanti kita akan bahas mengenai riding mode, kita akan bahas mengenai RPM, battery, pin code, clock, date, backlight, unit, dan segala macam. Sementara kita exit dulu dan kita akan coba nyalakan mesin jahit dari Ducati Panigale ini guys. So buat teman-teman yang belum follow, belum subscribe, belum like, belum komen, ayo langsung aja klik aja subscribe dulu. Habis itu nonton, habis itu kalian bisa like, dan kalian bisa komen juga, dan kalian bisa bertanya apa aja, dan kita akan jawab dengan semaksimal mungkin guys. Oke, kita akan nyalakan motor ini dan kita akan mulai ride experience Ducati Panigale 1199 from Double E Garage. So stay tune terus guys sampai habis. Thank you. Gila, ciri khas banget suaranya. Oke, kita akan mulai ride experience dan kita akan objektif mungkin ya guys. Jadi kita nggak pakai subjektif, kita seobjektif mungkin. Motor ini kita akan review dengan bener-bener sesuai dengan kenyataan. So ini motor ini menuntutan tuh, kalau gigi satu jalan pelan. Motor ini bukan didesain untuk jalan pelan guys. Tuh, makanya motornya kayak mau lari-lari terus kayak gini. Tapi kalau udah digas enak. Shiftnya responsif, sama sayangnya untuk gear turun masih pakai kopling, jadi dia belum atas dan bawah ya untuk bagian quick shift. Nah motor ini enak sih, motor ini enteng banget, untuk manuvernya lumayan. Tapi untuk belokan ada sedikit minus di Panigale ini, agak sedikit sulit ya, agak sedikit susah untuk berbelok. Untuk quick shiftnya cukup lembut, tadi gua ganti di 4 agak belum begitu bisa mulus ya, mungkin karena quick shift kan enak di RPM agak tinggi dikit, 6.000, 7.000, nah itu baru lebih enak ya. Untuk pengereman enak banget, motor ini asik banget ya. Remnya udah pakai Brembo, remnya kopling udah pakai Brembo, hidrolik semua. Keras ya, yes, agak sedikit keras, tapi emang kalau motor-motor kenceng kayak begini ya harus agak keras ya, karena kalau lembek dia nggak akan enak untuk kalian bawa kencang-kencang atau apa, karena koplingnya lebih riskan untuk slip guys. Bunyinya nggak kayak motor-motor biasa gitu, tapi bunyinya kayak model truk gitu. Untuk PCP enak banget, dia responsif. Kita coba ya tes belok. Oh pasir, ngeri. Nah untuk belok dia emang harus sedikit kencang-kencangnya agak lebih.
keadaan begini jalan kurang lebih kita 96 derajat Celcius, jadi nggak panas-panas banget ya motor ini. Jadi rasanya kayak kakinya tepuknya tuh bener-bener nekuk banget gitu, karena posisi full stepnya sangat tinggi dan posisi stangnya agak jauh, karena gua harus membiasakan diri gua untuk duduknya di paling belakang, jok paling belakang, karena emang posisi yang paling stabil di motor itu adalah kita harus duduk di paling belakang. Nah, dengan posisi kayak begini, tangan kanan gue sudah mulai sedikit pegal, yaitu karena dia agak terlalu nunduk ya. Dan motor ini kalau lepas gas udah langsung benar-benar ngerem banget engine brake-nya, jadi ya kurang gitu nyaman lah. Tapi motor ini nilai plusnya adalah gila gantengnya, minta ampun, dari sisi belakang, depan, samping, atas, bawah. Gila. Dan yang bikin unik adalah bagian knalpotnya itu adalah di bawah jok. Jadi kalau lagi di riding kayak begini sedikit panas di bagian pasang. Joknya enak, jadi tapi bisa setting lagi ya. The best value buat superbike. Dan pastinya kalau kalian pakai motor ini ke Sensi, lewatin Paun, dan pasti fotografer semuanya deketin kalian. Gila, ganteng sih guys, ganteng sih emang. Oke guys, kita coba tes 0 sampai 100 atau 0 sampai 150. Kita sampai dapatnya dari situ deh ya. Dapat detik, oke? Kita dari 0. Sampai 100 ya. Oke, nanti kita tolong Ferdian, nanti kita tolong ya 0 sampai 100 nya tadi berapa detik tuh. Tadi itu countdown ya, tapi tadi gue belum gas full karena gue ngeri juga kan. Takutnya ada yang nyebrang mendadak. Mulai dapat. Jadi dia nggak boleh terlalu kencang, karena kalau kencang koilnya mati, itu yang susah. Halo guys, kembali lagi di DE Project. Oke guys, gue udah Edward Sujono dan hari ini kita akan bahas satu motor yang benar-benar ganteng banget. Motor khusus kalian para selebgram. So buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga. Juga jangan lupa pencet tombol lonceng guys. Habis itu kalian akan komen dan kalian juga bisa like video ini kalau kalian suka. Oke, jadi hari ini kita akan review satu motor yang benar-benar cantik ini dari W Garage. Motor ini adalah Ducati Panigale 1199. So kita akan bahas secara detail, secara lengkap motor ini dari A sampai Z, dari depan sampai ke belakang. So check it out. Check it out guys. Oke guys, review kita mulai dari bagian depan dulu, karena semua review harus dilihat dari depan dulu, karena depan keren pasti semuanya ikut keren. Oke, kita lihat di bagian depan Ducati Panigale 1199 ini semuanya sudah memakai lampu LED dengan bohlam yang tidak kelihatan sama sekali. Itu gue bisa lihat tuh ada sedikit kecil titik-titik, dan ini lampunya cukup terang loh. Jadi walaupun cuma titik-titik yang kayak rasanya kita bisa underestimate, tapi ternyata cukup terang karena benar-benar bagus banget. Dan modelnya ini yang keren banget ya, kayak ikan hiu gitu tuh, model lancip-lancip. Nah, untuk spakbor sudah diganti dengan Ducati Performance. Ini pakai dry carbon, jadi ini bunyi itu. Benar-benar tipis tapi keren, dan pastinya ini enteng. Jadi bukan karbon yang dicelup dari spakbor aslinya plastik terus dicelup lagi, itu berat banget kan. Nah, ini udah benar-benar enteng. Ban sudah diganti dengan Super Corsa. Nah, yang paling unik dari Ducati Panigale 99 ini adalah shock depannya sudah memakai Öhlins. Dan Öhlins-nya ini bukan Öhlins kaleng-kaleng, jadi Öhlins-nya ini yang benar-benar kita bisa setting semuanya dari ECU. Tapi itu nanti dulu ya guys. Jadi nanti kita akan lihat nih setting-settingannya semua. Jadi jangan di skip, dan juga
Oke, jangan langsung udah selesai gitu, karena kita akan bahas kupas habis mengenai Panigale 1199 ini. Nah, kita lihat dulu untuk sebagai appearance-nya. Ini pakai shocknya upside down, 2 DC depan, remnya sudah memakai GP4 RS, modelnya agak sedikit melengkung. Ini dari Brembo, ini pakem banget. Di depannya juga sudah pakai Brembo juga, karena emang ini bawaan dari pabrik. Kalau untuk bagian depan eksterior depan ini sih benar-benar ganteng banget. Pelek depan sudah memakai Manchester ini folded. Ini ukuran 120/70 R17. Nah, untuk sennya ada di bagian spion. Nah, ini kan cakep nih. Jadi semuanya di Panigale ini sudah memakai lampu LED yang nggak kelihatan lagi bohlamnya. Jadi bukan LED pasangan sendiri yang bohlamnya masih kelihatan gitu, ada kipasnya enggak. Ini semuanya sudah benar-benar bawaan dari pabrik. Benar-benar bagus banget, benar-benar nggak kelihatan, dan benar-benar rapi banget guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke guys, kita akan bahas bodi samping dari Panigale 1199S ini guys. Ini motor yang benar-benar ganteng banget dari bagian depan, samping, belakang, atas, bawah, bahkan juga dari manapun juga. Ini motor yang terlihat sangat ganteng. Oke, kita akan bahas mengenai bodi samping. Jadi bodi samping motor ini benar-benar superbike banget, karena ini bukan dianggap lagi sebagai sport bike, tapi ini sudah dianggap sebagai superbike, di mana model riding positionnya begitu agresif ya. Jadi benar-benar jauh dari bagian bangku ke bagian stang ini segini, kurang lebih dari satu tangan gua, dari sampai sebahu, dan ini cukup jauh. Jadi posisinya benar-benar nunduk banget dengan posisi kaki yang juga tinggi sekali. Jadi kalau motor-motor Jepang rata-rata ada di bagian sini, ini daerah sini, nah di sini, ini ada di sebelah sini. Jadi ini kakinya ini benar-benar sampai naik ke seperti gini. Jadi ini emang butuh penyesuaian karena bakalan pegel banget kalau kalian belum terbiasa. Dan yang keren juga dari Ducati Panigale 1199 ini adalah dia tidak memakai chassis sama sekali guys. Jadi ini benar-benar sangat enteng motornya karena sudah tidak memakai chassis sama sekali. Kok bisa berdiri ya mesin? Oke, jadi mesin ini sebagai tumpuan dari semua bodi. Jo, ini ada nggak bagian besi? Yes, ini ada bagian besi sekitar berapa persen only. Jadi bukan seperti bagian besi yang full satu motor. Jadi dia bagian besi cuma bagian depan, coba buat pemegang mesin. Nah, semua tangki, jok, semuanya duduk di atas mesin. Jadi motor ini enteng karena tidak punya chassis sama sekali. Jadi kalau kalian belok atau apapun, yang menahan semuanya adalah mesin. Jadi di mesin itu ada pegang-pegangan bracket-bracket untuk menahan tangki, untuk menahan fairing, untuk menahan arm belakang, untuk menahan depan. Nah, depan ini ada besinya. Nah, untuk bagian belakang semuanya kita duduk semua di atas bracket mesin. Jadi di bawah jok ada knalpot. Nah, ini yang bikin motor ini sedikit hangat. Jadi kalau lagi keadaan winter enak banget gitu. Jadi hangat banget. Cuma kalau di daerah tropis seperti Indonesia cukup sedikit panas di bagian pantat karena di sini adalah header. Jadi kalian akan bertanya, ini apa sih kok? Oke, ini adalah header. Jadi kalau kita lihat di bagian belakangnya, ini ada header yang berputar. Nah, ini yang menghasilkan panas dari sini ke atas. Nah, ini yang bikin panas banget. Nah, untuk motor ini udah dimodif, bangkunya memakai Ducati Performance. Cukup empuk sih, beda dengan Ducati Panigale 1199 yang lainnya. Karena ini cukup enak, cukup empuk. Tapi ini sedikit tinggi, mungkin sedikit karena batunya agak lebih tebal daripada Panigale yang lainnya. Sehingga emang headnya jadi sedikit lebih tinggi. Untuk mesin, wah ini cakep banget warnanya, magnesium. Bahan ini semuanya kalau Ducati itu dari magnesium ya guys. Jadi benar-benar mengutamakan enteng. Untuk knalpot langsung keluar nih, keren banget keluar dari fairing dan ke belakang. Nah, untuk motor ini diganti dengan SC Project yang suaranya ajib, gila banget. Nah, untuk sebelah sini, spakbor belakang juga memakai Ducati Performance dari karbon yang enteng banget tuh. Kalau gue ketekan, tuh bunyinya kelihatan banget, bunyi enteng banget. Nah, ini ada sedikit gosong karena emang headernya sebelah sini gitu. Jadi dia agak sedikit gosong karena panas banget guys. Jadi emang header itu di daerah sini. Ini header, ini pantat, ini header. Jadi hawanya emang akan naik. Nah, itu emang kelebihan dari Panigale, yaitu panas. Panasnya di mana? Biasa kalau motor-motor Jepang panasnya ada di bagian kaki sini, sini. Nah, di Panigale panasnya tuh di sebelah sini. Nih bagian sini sampai ke sini agak sedikit panas gitu karena emang headernya tuh di bagian sini. Jadi panasnya minta ampun di bagian sini. Dan ini langsung mesin ya guys.
Jadi ini mesin. Jadi kalau kalian memakai celana jeans yang bolong-bolong kayak gua, ini namanya kalian cari mati. Gitu. Karena tadi gua udah kena berapa kali di bagian mesin atas, gua punya dengkul. Nah di bagian buntut ini juga keren banget. Ini ada 2 lubang di sini. Ini adalah untuk bantu downforce ya. Jadi udara nih masuk, sini tekan. Jadi supaya ini pantatnya nggak lari-lari. Pakai single seater, ban belakangnya pakai 200. Dan peleknya juga keren banget. Ini peleknya Matches ini forged kerjasama dengan Brembo dan single arm. Jadi keren banget. Jadi kalau dari sebelah kanan emang motor ini ganteng banget karena armnya cuma sebelah kiri doang. Ya, jadi keren banget ya. Oke, ini dari sebelah kanan nih. Jadi motor itu tuh banyak kan satu sisi keren, satu sisi biasa aja. Nah untuk Panigale dari semua sisi yang sudah gue bilang kan, dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah, dan ganteng banget. Oke, kita akan lanjut ke bagian belakang dulu, baru kita akan ke bagian kiri. Dan di bagian kiri ini lebih interesting daripada bagian kanannya guys. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita di bagian belakang. Motor ini lancip banget, jadi di bagian belakangnya, nah ini bagian belakangnya bagus banget, lampunya itu keren. Lampunya kayak model kayak sayap karena ada plat nomor jadi ketutupan. Ini lampunya ini keren banget. Dan dia 3-in-1 nih, jadi dia bisa sen dan dia bisa lampu rem, bisa lampu kecil dan segala macam. Kalau kita lihat dari benar-benar di depan, dari belakang begini, ini bannya tuh bener-bener keren banget, pantatnya bener-bener nonggeng banget gitu. Kalau di Panigale, armnya sebelah kiri, ada rantai dan segala macam. Nah ini kalau kalian lihat ya, tuh, ini feedernya tuh, wih, cakep banget kan. Ini kan, nah, yang bikin gosong sedikit tuh karena dia emang feedernya cukup berani ya taruhnya di bawah begini. Ya musim winter emang enak banget sih, bakal hangat banget. Cuma kalau di Indonesia ya sedikit perih sedikit aja sih. Tapi ganteng itu sungguh menyiksa guys. Jadi orang yang mau ganteng atau cantik itu perjuangannya tuh berat. Jadi kalau enteng-enteng nggak perlu jadi orang ganteng. Karena ganteng itu menyiksa. Nah oke, sekarang kita ke bagian kiri. Nah seperti gue bilang kan, kiri itu lebih interesting. Kenapa? Karena sebelah kiri ada shock breaker yang keluar dari samping. Biasanya kan kalau motor kan dari tengah ya. Nah kalau ini dari samping begini. Jadi dia emang modelnya tuh dia benar-benar model shocknya tuh model agresif. Ya kalau gue bilang kan, kalau dia bagian nusuk ke depan gini, dia posisinya itu benar-benar selalu menyerang. Ibaratnya kalau striker, kalau di bola ya, ini adalah seorang striker yang sifatnya menyerang. Karena dia udah nggak peduli lagi dengan kenyamanan, dia nggak peduli lagi dengan segala macam. Yang dipeduli hanya adalah kencang. Nah, ini adalah posisi shock yang benar-benar agresif, yaitu sebelah samping, dan posisinya itu adalah ke depan begini. Jadi dia mainnya ke depan. Nah, dengan ya ini yang bikin keren nih, shocknya itu Öhlins, dan dia ada 2 kabel di mana kita bisa setel, rebound, compression, dan semuanya preload semua langsung dari ECU, dan kita bisa akses dari speedometer yang akan kita bahas nanti sebentar lagi. Untuk pompa kopling sudah diganti dengan CNC Racing. Ini bikin kopling jauh lebih enak, lebih presisi, lebih rigid. Dan sebelah sini adalah quick shift. Nah, kalau kalian boleh lihat nih, ini quick shift nih. Ya, nah dia ada modul sebelah sini. Tadi gue udah tes kan, tadi kita udah nonton dari Ride Experience. Shiftingnya benar lembut banget. Cuman sayangnya dia cuma hanya bisa naik dan dia belum bisa turun. Jadi kalau untuk naik turun kayaknya ada yang harus tambah 1 modul lagi supaya bisa naik dan turun. Tapi untuk ini udah cukup membantu karena responsif banget. Di RPM 4000 udah bisa ganti walaupun agak sedikit telat, tapi di saat gue ganti di RPM 6000 itu enak. Gigi 1 ke gigi 2 pun tidak ada masalah, berarti dengan quick shift-nya jadi nggak perlu lagi 1 ke 2 pakai kopling, nggak usah. Dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 udah kalian langsung aja tanpa kopling langsung naikin aja karena emang ini smooth banget dan enak banget. Untuk footstep udah diganti dengan Rizoma. Nah sebelah sini ada rantai, ada gear dan segala macam. Nah ini yang bagus banget, jadi semua sebelah kiri ada, dalamnya ada kaliper Brembo juga, disc semuanya itu ada di bagian sebelah kiri. Nah untuk bagian sebelah sini ini pakai shock Öhlins TTX. Nanti kita akan pelajarin ya cara settingnya. Oke, kita akan tes speedometer. Kita nyalakan, nyala Ducati Racing. Wow, langsung dulu. Oh 3100 lagi kita ganti oli. Nah kita akan coba side stand dan kita akan setting. Jadi kita akan setting, ini ada beberapa pilihan, ini ada sport, ini ada wet, dan ini ada race. Jadi itu semuanya bisa disetting lagi. Oh saya mau yang mana aja bisa setting. Nah ini adalah suatu pilihan yang gampang, tinggal dipencet aja. Tapi kita bisa
setting secara detail. Nah, secara detail kita akan setting di namanya di riding mode. Jadi kita coba setting di sport. Nah, dari sport ini kita ada namanya ABS. Jadi kita bisa setel ABS 1, 2, 3 atau off. Oke, habis itu kalau udah selesai kita memori. Nah, habis itu kita ada EBC. Nah, EBC itu kita mau 1, 2, 3. Oke, kita ada DES. DES itu adalah untuk bagian shock depan tuh. Ada front compression, ada front compression. Nah, itu bisa setel tuh 0 sampai 31. Front rebound. Nah, front rebound. Nah, kita lihat kan ada front rebound. Front reboundnya ada sampai 31 juga. Ada juga rear compression sama rear rebound. Jadi ini yang bisa kalian setting total ya. Jadi kalau kalian berasa kekerasan, berasa kelembekan, kalian bisa semua setel di sini tanpa harus rubah-rubah dari bagian bawah. Ini yang keren banget. Nah, kita lihat dari display. Display ini ada road, ini ada track. Jadi ada sedikit berbeda. Nah, kita coba akan pakai model track. Nah, setelah kita memorize, nah ini adalah quick shift. Jadi kita bisa on off. Ada DTC traction, kita bisa 1, 2, 3, 4, 5, 8. Jadi ini ada 8 settingan. Ada engine, kita bisa setel di 120 HP, 195 low, sama 195 high. Jadi ini kurang lebih sekitar 200 HP ya, kalau yang di paling atas. Oke, kita akan coba di high. Kita akan coba tes. Kita akan coba tes di high. Nah, 195 high. Oke, jangan deh. Kita tetap pakai di low aja, sorry. Karena nanti kita akan coba yang mode restnya aja supaya tahu perbedaannya di mana. Oke, jadi gue memori langsung dia jadi 195 low. Nah, ini kita exit lagi. Bagian rest kita bisa lihat ini ada banyak sesuatu yang berbeda. Itu adalah langsung engine-nya 195 high. Jadi kita nggak perlu ganti di situ. Yang berbeda mungkin di DES-nya. Tuh DES-nya adalah front compression-nya adalah 10, front rebound-nya 14, rear compression 6, rear rebound 8. Jadi ini sedikit berbeda ya. Kalau tadi kan 18 dan segala macam. Ini untuk yang race dia ada sedikit perbedaan. So kita akan cobain mode rush habis ini. Nah, kita coba mode race. Nah, kita coba race habis ini. Nah, langsung semuanya ada tulisan lap tuh, beda. Karena ini mode race, karena dia langsung pakai lapping dan segala macam. Tapi ini semuanya dirubah. Jadi tadi display semua bisa dirubah. Nah, ini bisa dirubah semua nih, maunya gimana ya. Nah, ini riding mode, kita coba lihat di RPM apa kita kelihatan nih. Kalau udah nyala mesin, battery kita kelihatannya ada 12,4, itu bagus. Nah, pin code, jadi ini nggak perlu lagi pakai kunci gitu. Bisa setting lock, bisa setting, oh ini salah nih pinnya. Oke, gate kita bisa setting juga tahun 2012, waduh amat. Ini backlight bisa auto, kita pakai auto aja. KM sama mph. Jadi temperatur bisa sesuai sama Fahrenheit. Terus consumption kita pakai KML aja. Nah, kita pakai lokal lebih gampang. Kita balik ke exit dan ini lap. Ini ada untuk balapan. Jadi time-nya tuh 12.000 kita balik speed max 102, RPM max 5.000. Kita apa nih banyak banget nih. Jadi kita akan erase all aja. Erase all supaya kita bisa mulai dari bawah, dari mulai lagi dari nol lagi. Oke, ini lap ya. Oh ya, oke. Tadi gue mau ganti ya. Oke, gue mau ganti tampilannya supaya lebih enak sedikit. Displaynya gue akan ganti dengan mode road. Mode road. Nah, gue memorize. Nah, pada mode road dia pasti ada sedikit berbeda di sebelah sini. Kita akan coba lihat. Oke, banyak banget mode. Nah, langsung bedain kan, langsung semuanya ada speedometernya lagi. Kita kalau rest kan cuma waktu aja, kata nggak perlu speednya mungkin kali ya. Nah, ini semuanya punya belajar lagi, guys. Jadi itu adalah settingan dari Panigale 1199. Jadi kalau kalian udah mengerti, ini gampang banget. Jadi sambil jalan, tapi untuk setting DES-nya, untuk setting shocknya semua kalian harus berhenti ya, karena nggak bisa dalam keadaan sambil berjalan, karena bisa merusak dari sistem ECU-nya karena pembacaannya berbeda-beda. Jadi kalian bisa setting saat kalian lagi berhenti, kalian mau apa yang kurang, jadi compression-nya kurang, rebound-nya kurang, atau apanya kurang, kalian bisa langsung setting di sini, kalian langsung ngetes lagi. Dan ini enaknya jadi kalian nggak usah masuk ke bagian belakang, kita usah pakai obeng, kencengin, kerasin, itu nggak usah. Jadi kalian langsung setel di sini semua. Tapi kalian perlu lihat bahwa
kalau nggak salah Ducati itu semakin tinggi semakin box, semakin kecil semakin keras. Seperti kebalik kayak gue pakai di Multistrada, semakin kecil itu adalah semakin keras, semakin gede angkanya semakin lembut. Jadi kebalik, kan seperti yang kayak di motor Jepang, semakin ke kanan mungkin ya semakin keras, itu kan kebalik kan, semakin gede angkanya semakin keras, semakin kecil semakin kosong. Gitu. Untuk di Panigale atau di Multistrada seperti itu. Cuma kalian harus tes lagi karena gue juga belum tes. Tapi karena kalau gue lihat dari mode road, mode sporting kan dia 18, tadi pasti mode race-nya tinggal 10, berarti 8 poinnya hilang nggak tahu kemana. Berarti kan otomatis makin kecil lebih keras. Angkat kan guys kalau kita nggak sambil nyalain mesinnya. Jadi Ducati Panigale ini terkenal dengan suara mesin rusak. Jadi kalau banyak meme-meme di luar sana yang ngomong, bro, your engine broken man. Enggak, karena ini nggak broken. Jadi emang ini tipe karakternya adalah kasar, keras, dan seperti motor rusak. Kita coba tes. Gila ya suaranya. Karena memakai AC Project jadi makin gila suaranya. Sampai panggang. Jadi emang suaranya cukup sedikit kasar, kuping gue sampai bergetar-getar, sampai geli-geli gitu kuping gue. Karena emang ini suara mesinnya emang benar-benar suara mesin seorang petarung. Beda dengan V4 atau V2 yang lebih halus. Karena udah ganti ke V2, suara mesinnya lebih sedikit lebih halus. Tapi di yang motor ini nih, emang yang tahun 2012 sampai 2014 sampai 15 ini, gila banget suaranya kalau diganti dengan AC Project atau diganti dengan yang model-model yang silencer pendek. Karena motor ini desain dengan dynamic noni yang keluar kiri kanan gitu. Nah ini suaranya jauh lebih halus dan lebih bener lah gitu. Tapi kalau diganti ini emang ngeri banget suaranya, keren banget. Nah, tapi emang ada harga yang harus dibayar yaitu pengangkut kuping. Jadi kalau ngevlog atau apa ada sedikit sulit guys. Jadi harus ganti dengan knalpot yang lebih adem sedikit untuk keperluan vlogging atau apapun. So, this is it. Review kita mengenai Ducati Panigale 1999. Jangan lupa guys bahwa kita masih ada namanya giveaway. So kalian buat teman-teman kalian langsung cek aja di Instagramnya @_s. Kita ada giveaway, hadiahnya masih ada Pektok JBL 1 piece. Nah kita masih ada 1 helm Nolan. Dan kita masih ada 1 knalpot Avionik yang bisa di custom atas nama kalian sendiri. Nah itu adalah hadiah utama dari giveaway Koko Edward tahun 2021 sampai 2022. So guys, support kita terus di Instagram kita di @_s, Double E Garage, Crazy Auto Garage, di Supermaniacs, DE Project, dan bahkan juga DE Full Throttle. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk subscribe sekarang, pencet loncengnya, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semua guys. So this is it, kita akan selesaikan Ducati Panigale 1999. So kita akan tunggu teman-teman yang tertarik dengan motor ini langsung boyong ke rumah kalian guys. Motor ini dijual di Double E Garage dengan harga yang pastinya top banget. Oke, I'll see you soon guys. Thank you for watching. God bless dan keep safety, keep healthy, dan ciao. Thundercraft.